Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan selalu menyertai Anda semua. Inspirasiku, penggemar ilmu, dan pencinta karakter. Sebuah lagu untuk Anda. Mama, take this bed from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. It's like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Yeah, 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 yeah. Bob Dylan 1970. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mengetuk-ngetuk pintu surga, tapi nggak ada yang buka. Kalau urusan moral, urusan muamalah, urusan kenegaraan, urusan antar manusia, untuk sementara jangan pikirkan perbedaan agama. Saya nggak tahu agamanya Bob Dylan itu apa. Yang pasti sejak 1970 Bob Dylan sudah resah, sudah jengah memikirkan hiruk-pikuk kesemrawutan kondisi sosial politik di negaranya. Saya pikir ini mirip dengan negara kita, kondisi sosial kita bagaikan mengetuk-ngetuk pintu surga, nggak ada yang dengar. Mama, take this bed for me. Mama, ambil aja lencanaku. I can't use it anymore. Saya tidak bisa menggunakannya lagi. Udah nggak ada gunanya. Udah nggak ada pengaruhnya. Lencana politik, lencana akademik, lencana keahlian, profesionalisme, udah musnah semua. Mama, it's getting dark to see. Udah sangat gelap, aku nggak bisa lihat lagi. Feels like I'm knocking on heaven's door. Seolah-olah seperti saya sedang ngetuk-ngetuk pintu surga. Teman-teman, tapi kita harus tetap optimis.
masih ada harapan. Sebuah pantun untuk Anda semua, inspirasiku. Koperasi, tempat bersatu, membangun ekonomi bersama, saling bahu-membahu demi hidup sejahtera. Bermain bola di lapangan hijau, nendang bola penuh semangat. Koperasi kuat, ekonomi maju, makin sejahtera, bermartabat. Berjalan-jalan di taman kota, udara sejuk segar. Koperasi untuk kita, ekonomi maju, hidup segar. Memang teman-teman, yang paling real, yang paling nyata, yang paling bisa kita sentuh adalah koperasi. Benar, kita bisa jadi pemilik koperasi, tapi kita tidak bisa jadi pemilik bank. Kita tidak bisa jadi pemilik perusahaan. Dengan koperasi, modal bersama, para anggota, 20 orang berkumpul, sudah bisa membuat koperasi. Jadi ini sebenarnya peluang yang baik buat kita semua untuk menjadi owner. Teman-teman, mari kita lihat kembali koperasi kita di Indonesia. Karena saya cinta koperasi. Akankah koperasi ini masih direstui dan digadang-gadang untuk menjadi penopang ekonomi rakyat atau tidak? Ya enggak? Koperasi, sokok guru perekonomian. Ini saya kasih tanda tanya nih, 5 tanda tanyanya. Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi diri anggota, pemilik sekaligus pengguna jasa. Ini kita kasih tanda dulu nih. Pemilik sekaligus pengguna jasa. Anggota berperan aktif dalam pengelolaan. Anggota menanggung risiko. Anggota juga menikmati manfaat berupa sisa hasil usaha. Kekuasaan tertinggi ada pada anggota. Kemandirian, menolong diri sendiri. Tanggung jawab bersama. Enak kan? Tapi coba kita lihat sebentar. Pemilik sekaligus anggota. Ya. Anda nasabah bank. Anda menikmati jasa. Anda pengguna jasa. Anda nasabah bank. Anda mendapatkan bunga atas tabungan Anda. Selesai di situ. Tapi kalau Anda di koperasi, Anda pemilik sekaligus pengguna jasa, selain Anda mendapatkan bunga atau bahas atau margin atas simpanan tabungan Anda juga menjadi pemilik. Berarti Anda mendapat laba juga di akhir tahun. Double kan? Ideal kan? Tapi bagaimana nanti kita lanjutkan.
anggota menanggung risiko. Nah, kemudian yang kedua, kontradiktif dengan kenyataannya. Anggota juga masyarakat, ya kan? Pemilik dana. Di dalam sumber dana koperasi ada dana simpanan dari anggota, ada dana bank, kadang-kadang bank membantu penyaluran, dan ada dana bantuan dari pemerintah juga selain modal. Nah, simpanan dan modal ini dari anggota semuanya. Dana bank, ya, anggota ini masyarakat kan, anggota masyarakat. Dana bank dari masyarakat juga kan dananya. Pemerintah, dana masyarakat juga. Sehingga harus ada yang melindungi masyarakat penyimpan dana. Masyarakat dalam situasi nyata itu tidak bisa serta-merta seperti itu, karena pemikiran mereka ada bank masuk, ada Batak masuk, ada koperasi juga masuk. Bagi mereka dalam keseharian, yang penting aku nabung, Pak. Yang penting saya nabung, Pak. Saya tahunya kapan saatnya saya tarik, harus ada uangnya dan ada bunganya. Itu pengertian yang beredar di masyarakat. Anggap sama tabungan di bank dan tabungan di koperasi. Kalau sudah sampai di sini, tanggung jawab pendidikan, penyuluhan itu siapa? Apakah pemerintah? Seberapa besar pemerintah turun untuk memberikan pengertian-pengertian seperti ini? Dengan cara apa? Apakah koperasi itu sendiri? Bagaimana mengontrolnya? Bagaimana Anda yakin sebuah koperasi sudah menjalankan penyuluhan dan pengertian yang seperti ini, bahwa koperasi adalah milik Anda, sekaligus konsekuensinya berarti kekuasaan pengurus tidak serta-merta sewenang-wenang, karena pengurus juga bukan pemilik. Kalau bersama-sama pemilik, anggota juga pemilik, punya hak yang sama. Apakah masyarakat disuruh pintar sendiri? Ini yang menjadi PR kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah. Beruntung kalau koperasinya itu adalah Kopkar, karena anggotanya itu homogen, semua karyawan. Jadi teman-teman, kalau BUMN, perusahaan BUMN ya, itu atau perusahaan swasta, itu koperasinya ada, koperasi karyawan, namanya Kopkar. Kalau pegawai negeri itu KPRI. Masih beruntung dia, karena anggotanya homogen, sama, gampang dipandu, gampang diarahkan, mudah diberi pengertian. Tapi kalau koperasi umum, di masyarakat umum, ini yang perlu dorongan dari pihak pemerintah maupun masyarakatnya itu sendiri, supaya tidak terjadi salah paham. Misalnya, anggota sudahkah menyetorkan simpanan pokoknya? Simpanan wajib. Kalau simpanan pokok itu simpanan sekali seumur hidup di awal, dan simpanan wajib itu simpanan yang wajib
disimpan setiap bulan, dan nanti akumulasinya akan menjadi modal milik anggota, sehingga anggota harus sadar bahwa dia punya resiko dan harus aktif untuk mengkritisi jalannya koperasi tersebut. Teman-teman, sekarang sampai di penilaian tingkat kesehatan nih, cukup menarik nih. Kalau tingkat kesehatan koperasi, sepanjang pengalaman saya 10 tahun bekerja di koperasi dan latar belakang saya adalah ekonomi manajemen itu, dan saya udah buka TKS koperasi, itu sama dengan bank, kawan. Hanya dimodif aja rasio kas, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, solvabilitas, hanya ganti istilah aja, kayak malu-malu kucing aja gitu loh. Jadi mau pakai TKS nya sama dengan bank, tapi istilah-istilahnya diganti dengan koperasi. Ini kan malu-malu kucing kan. Berikutnya, mohon maaf, korban tutupnya koperasi atau gagal bayarnya koperasi sudah sering kita lihat di media. Jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu korban. Uangnya triliunan dan terus bertambah. Yang paling menonjol adalah Indosurya, 23.000 anggota korban, dan Sejahtera Bersama lebih banyak lagi, 186.000 anggota. Bagaimana koperasi lainnya yang sudah pada tumbang? Akankah kita menunggu saling berjatuhan semuanya? Teman-teman, kembali ke TKS. Ini kan meniru bank ya. Tingkat kesehatan koperasi itu plek sama persis dengan yang dilakukan di bank. Meniru, mengadopsi prinsip-prinsip penilaian kesehatan bank umum maupun BPR untuk mengukur kinerja keuangan. Pakainya apa, kawan? Camel, CAMEL. C-nya itu kapital, A-nya itu aset, M-nya itu manajemen, E-nya itu earning atau pendapatan dan laba, serta liquidity-nya adalah likuiditas. Sama, hanya dimotif aja. Penyesuaiannya di koperasi adalah jati diri. Jati diri, saya lihat rumusnya, modifikasi. Intinya sama dengan profitabilitas dan pendapatan. Kemandirian dan pertumbuhan sama, hanya dimodif aja. Dan regulasinya ini yang beda. Perlu saya sampaikan, kalau di bank itu yang berkuasa, berwenang adalah OJK sebagai pengawasan, dengan otoritas pengawasan penuh, bisa memberi izin dan bisa mencabut operasional bank, menutup. Itu clear. Dan OJK bekerja sama dengan LPS, itu langsung menyelesaikan simpanan tabungan anggota. Clear. Sementara di koperasi, Kementerian Koperasi itu satu, itu koperasi dan UKM. Saya tidak ya itu terserah pemerintah sih, tapi kalau UKM digabung dengan koperasi, ini kan dua hal besar yang dijadikan satu atap. Bagaimana mungkin bisa koperasi berjalan dengan efektif dan efisien kalau memang sokok guru perekonomian negara dan masyarakat
ditangani sambian bareng-bareng dengan UKM. Belum lagi ketersambungan dengan daerah pelosok sampai desa-desa, itu bekerja sama dengan Pemda, bukan bawahan dari Kemenkop. Ini juga rawan penyimpangan. Teman-teman, untuk diketahui kenapa TKS koperasi meniru bank, itu alasannya jelas, pasti. Karena itu adalah menjaga transparansi, menjaga profesionalisme. Karena dana-dana itu adalah dana-dana masyarakat. Itu kan sama. Cuma catatan saya adalah publikasinya yang tidak sama. Kalau di koperasi itu kurang clear. Kita minta data koperasi yang sehat, cukup sehat, dan sangat sehat. Kalau kita tidak minta surat ke koperasinya, hasil pemeriksaannya dari Kemenkop, itu kita tidak tahu, kecuali koperasinya menempelkan hasil pemeriksaannya di ruang tamu, ruang customer service. Tapi kalau tidak ada media online yang menampilkan koperasi mana yang unggul dan yang tidak. Ada majalah koperasi, tapi itu kan majalah swasta. Jadi ada beberapa catatan teman-teman mengenai transparansi ini, karena faktanya adalah dana koperasi adalah dana masyarakat. Kalau memang diarahkan dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, harus ada mekanisme penengahnya supaya risiko-risiko keuangan anggota tidak menjadi korban, atau masyarakat kita sudah siap untuk menjadi aktif partisipasi aktif. Berikutnya adalah single laporan keuangan, kaitannya dengan transparansi. Laporan keuangan yang tunggal, tidak double. Ya, jadi seharusnya intinya, kalau koperasi mau adopsi tingkat kesehatan, jangan malu-malu kucing. Sekaligus saja profesionalisme ditiru juga yang di bank. Karena catatan para ahli adalah profesionalisme di koperasi itu masih diragukan. Transparansi tadi sudah dibahas ya, laporan-laporan keuangan tanpa menghilangkan jati diri koperasi. Nah, ini dari sisi tua dan mudanya. Siapa yang lebih tua, koperasi atau bank? Koperasi itu didirikan tahun 1996. Ada yang bilang 1896. Ada yang bilang 1886. Untuk bantu pegawai negeri pada saat itu dari jeratan lintah darat. Raden Arya Wirya Atmaja dari Purwokerto. Berarti koperasi ada sudah 1886. Sementara Bank Negara itu 5 Juli 1946. Tahu kan? BNI 46. Dan bank swasta itu BCA 1957. Berarti tuaan mana? Tuaan koperasi dong. Nah, jadi seperti anak-anak itu koperasi adalah lebih tua, namun pertumbuhannya kerdil, tidak kalah dengan bank. Monggo Anda pertimbangkan itu. Nah, yang berikutnya ini kabar gembira, walaupun kita masih tetap harus hati-hati melihatnya. Rencana Undang-Undang Perkoperasian
revisi undang-undang nomor 25 tahun 92 itu alhamdulillah telah disetujui rapat paripurna sebagai RUU inisiatif DPR. Ini kabar gembira, saya senang. Masuk tahapan lanjutan pembahasan. Nah, sayangnya sebelumnya target pengesahan itu Maret 2025, teman-teman. Nah, kalau target ini sudah selesai kan kita sudah enak. Namun kenyataannya pengesahannya belum juga dilakukan hingga sekarang. Ini udah 10 bulan lebih. Nah, perubahan apa yang ada dalam RUU adalah 60% aturan lama sudah diperbarui. Kemudian cakupan perluasan sektor real, dan yang paling penting adalah adanya LPS koperasi, mengamankan simpanan anggota. Ya, minimal ini dululah yang sudah kita tahu. Tapi kita tetap optimis, tapi kita jangan sampai lupa untuk kritis. Sampai kapan ini RUU ini disahkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.